Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat AKT Ashabul TV. Kini kita berada di daerah danau besar di daerah Gunung Putri. Di sini konon ceritanya ada sejarah tentang buaya putih dan lagi ada misteri di balik segitiganya danau. Nah, kami tertarik datang sini, ingin membuka satu tabir yang masih belum terbuka dalam misteri. Coba kita akan buka. Nah, pandangan Mas Atin sendiri. Ya, Dari perjalanan kita dari ujung sampai sana, sampai sini kita lihat apa peringatannya. nah, sebelum itu saya tambahin lagi, Mas. Ya. Dulu pernah ada cerita di sini tentang mitos ikan mas. Kan Mas? Ya, di mana orang mendapatkan itu setelah ikannya dimasak dan dimakan meninggal. Itu ada ceritanya. Sampai dimasak? Iya, masih berkembang di masyarakat cerita itu. Dan satu lagi adalah penarikan jinlot. Di sini pernah ada dan akhirnya memakan korban juga dari keluarganya si pengambil itu. Oh, serem juga berarti. Ya, terus di sini juga kebanyakan ini semacam siluman ya. Siluman buaya tadi disebutkan, ada ular besar di situ dan ada sosok harimau. Kalau kunti sama pocong nggak aneh lagi. Tempat seperti ini banyak sekali. Ya, kalau nggak di pohon-pohon begini kan banyak Ya, banget. sebelah sini banyak, Mas. Nah. Ya. Oke, sahabat AKT Ashabul TV. Kita akan coba telusuri tempat di sini. Ada apa di sini dan kita coba akan buka satu tabir sambil penelusuran. Oke, Mas Yatin? Oke, ya, siap. Yuk, ke depan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Mas Suraji, ya Mas Sadiro, ya Mas Khodam. Baiklah kerajaan. Oh, oke, sahabat AKT Ashabul TV. Kita sudah sudah mau sampai ke segitiga danau ini. Kita coba akan lihat ada suatu apa di sana sambil mengikuti perjalanan. Mas. Assalamualaikum ya Mas Rajid, ya Mas Sirah, ya Mas Syahlam. Fa innaka rajim akhraj ya Allah. Suara. Suara. Apa? Danau ini sangat besar dan besarnya itu bisa menampung dari semua air yang masuk ke sini. Jadi sini titik pusat lah. Terbesar di Gunung Putri mungkin. Nah, ini yang disebut segitiga, Mas. Karena dia lebih condong ke bentuk segitiga. Ini bisa dikatakan pojok lah. Di sini saya merasakan sesuatu, ada sesuatu yang memang tersimpan. Sampai pohon
biarpun jatuh tapi masih tetap hidup. Kayaknya dalam ini. Dalam. Dalam mas. Ya. Saya coba akan ambil sesuatu di sini. Oke, dipikir.
Tolong bantu dulu. Tolong. PKT Ashabul TV. Mas, jelasin dong, Mas. Ya pemirsa, suatu perjuangan yang sangat berat ya. Tadi Mas Raditya menarik pusaka di dalam air ya, karena itu airnya di air lebih sulit daripada di daratan, yang pasti seperti itu. Jadi pusaka itu lari-larian gitu ya, lari-larian ke sana ke sini, dan akhirnya tadi Mas Radit dengan susah payahnya telah berhasil tuh menarik pusaka semacam keris ya, tapi bukan keris lurus aja itu, seperti itu. Jadi di sini ini emang banyak sekali benda-benda mustika di sini. Bu ini ya. Benar. Oh ya ini. Ini semacam apa ya ini? Golok ya kalau nggak salah ini ya. Ya semacam golok yang sudah berkarat. Zaman dulu sekali ini ya. Inilah benda pusaka yang ada di sini. Ya, penarikan benda pusaka seperti ini. Jadi karena udah sangat lamanya maka tidak utuh lagi nih. Udah pada habis. Sini depannya ini. Ya pemirsa lihat bisa ya. Yang jelas. Ya. Ya, cukup ya. Nah, ini penjelasan dari kami untuk penarikan benda ini. Kita lanjut nanti. Ashabul TV, alhamdulillah kita menemukan satu benda. Ini bendanya, ini kayak seperti golok atau kayak kali balik kayak seperti tombak. Tapi saya nggak tahu apa ini. Yang kebetulan ada di dalam danau, dalam air maksud saya. Di sekitaran danau saya tarik. Nah, kelihatan ini keratnya bukan baru ya, bukan baru ya. Keratnya lihatnya keratan. Jadi kalau misalkan penarikan itu secara secara batin maupun secara dohir itu tetap di alam kita juga besi akan masuk ke dalam air, itu akan berkarat sama, tapi diseliputi oleh bangsa jin, jadi tidak akan hancur, tapi tetap akan berkarat pasti. Kayak Mas Yatin akan lakukan mediator bersama praktis Kang Nunu, sahabat AKT Ashabul TV. Mas Yatin coba akan menarik satu sangkut pautnya dari benda pusaka ini yang bersumber daripada danau. Oke, silakan Mas Yatin. Sini, sebentar. Assalamualaikum. Bisa jawab ya. Ini benar yang penghuni danau sini, lawas ini? Ya. Ya. Bentuknya seperti apa? Buaya? Apa? Bentuknya seperti apa? Hah? Sampai bentuknya seperti apa? Ular? Ular. Kamu yang di dalam apa yang dari atas itu? Di dalam danau tadi? Ya. Ini susah ini tebing. Enaknya barusan apa ya? Di sini ada berapa? Banyak. Kamu ada hubungannya dengan benda yang ditarik tadi? Bendanya mana tadi?
yang ditarik. Lihat sini. Hah? Ada hubungannya? Teman saya. Yang di sini penghuninya apa? Buaya. Apa di sini? Siluman. Siluman apa bentuknya? Ikan. Tadi saya lihat ada waktu Mas Raditya narik ini ada buaya turun dari sana, itu teman kamu juga? Ada buaya 2 di sana? Teman kamu juga? Termasuk saya. Termasuk kamu. Kamu ini sebenarnya ular apa buaya? Hah? Anda tertipu. Kamu buaya kan sebenarnya kan? Bukan ular. Masalahnya di saat penarikan dari sana dia turun. Kamu buaya kan? Bukan ular. Kalau ular nggak di situ, di sebelah sana tadi. Hah? Kamu penjaganya ini kan? Iya, kamu penjaganya ini. Jadi di saat penarikan tadi dia udah reaksi ya. Jadi langsung menyamper barang ini. Lawan dia karena dikasih tugas menjaga di sini siluman ini, ya kan? Saya ingin bertanya kepada kamu. Di saat di sini ada orang mencari ikan dan mendapatkan ikan emas, dan orang itu setelah memakannya itu meninggal, itu siapa itu? Ikan emas siapa itu? Ada. Ikan emas goib maksudnya. Ya, jadi tidak boleh diambil ya. Seperti apa ciri-cirinya itu? Bisa macam-macam berubah ya. Oh, bisa berubah-berubah gitu, ya kan? Jadi kan begini, jadi di masyarakat sini apa sih sebenarnya yang boleh dilakukan dan tidak oleh masyarakat di sekitar sini? Karena penghasilan mereka juga dari sini pun kan mencari ikan. Iya. Nah, jadi itu kedatangan kami di sini ingin sedikit mengungkap mengenai danau di Gunung Putri ini gitu. Jadi biar kami tahu sebenarnya apa sih yang boleh dilakukan dan tidak dilakukan di tempat ini. Tidak boleh sembarangan. Ya, mengambil ikan sewajarnya. Oh, begitu. Tidak boleh berlebihan maksudnya, ya kan? Terus apalagi kira-kira tuh? Harus punya tak lama dia. Ya. Ya. Sebangsa kami juga harus. Iya, saya tahu itu, makanya saya uluk salam tadi kepada sampean, ya kan? Itu adalah tata krama kami sebagai orang muslim. Seperti itu, ya. Jadi pemirsa, memang di sini ikannya banyak sekali ya. Kadang-kadang manusia ini ada sifat serakah. Setelah mendapatkan hasil yang cukup, dia tidak puas dengan hasil yang didapatkan dan ingin mendapatkan yang lebih banyak gitu ya. Bangsa kami tidak senang dengan orang kayak gitu. Ya, jadi mereka ini tidak senang dengan hal seperti itu. Jadi pesan-pesan itu kan nanti bisa disebarkan ke masyarakat ya, supaya hal-hal seperti itu. Ngambil ikan ya. sewajarnya. Ya, sewajarnya saja ya. Tidak boleh berlebihan. Terus satu lagi, apa di sini ada ini? Dulu ada itu yang mendapatkan semacam jenglot dan akhirnya meminta kurban dari si pengambil itu. Banyak di sini. Di sini banyak jenglot juga. Banyak. Oh, di sini termasuknya ini tempat pembuangan barang-barang mustika. Ya, gitu. Banyak di sini. Apakah di sini ada makam sesepuh? Ada. Ada makam sesepuh dan ditungguin oleh seekor kijang mas. Ada. Benar itu. Kamu tahu? Dia pernah memberitahu ke saya. Dia ada satu makam di sini dan ditungguin seekor kijang mas. Benar itu ya? Siapa itu? Tahu dari siapa kamu? Saya dikasih tahu sama itu sendiri yang di situ. Siapa namanya? Saya tidak bisa, nggak tahu namanya, tapi dia memberikan sinyal ke kami ngerahasiakan. Oh, bangsa kamu merahasiakan hal itu justru ya. Ya. Yang memberitahu adalah ya mungkin yang dikuburkan di situ sendiri. Secara gaibnya dia menyampaikan ke saya
bahwa di situ ada suatu makam dan ditungguin seekor kijang emas. Iya. Itu kamu tahu tapi kamu merahasiakan kepada masyarakat ya? Iya. Ya. Itu leluhur di sini apa seperti apa? Iya. Yang Berarti- saya hormati. Oh, yang dihormati. Dia pernah istilahnya menyampaikan, memberikan penerawangan kepada saya, ditunjukkan di situ seperti itu. Benar itu? Iya. Benar ya. Jadi benar adanya pemirsa ya. Hmm. Jadi pernah suatu ketika saya itu ingin mencari tahu sesepuh di desa kami itu siapa sih sebenarnya. Nah, disitulah ada suatu gambaran gitu ya. Jadi diperlihatkan sebuah makam dan di situ ditungguin oleh seekor kijang emas. Dan itu nyata ya, ada ya. Ada. Oh Tapi ya. dirahasiakan dengan sebangsa kami. Iya. Tidak boleh ada yang tahu. Ya, ini setelah saya tahu bagaimana ini. Karena dia memberitahukan, Siapa yang memberitahukan? saya Akan tidak saya tahu yang datangi orangnya. saya tidak tahu yang memberitahukan, tapi begitu mungkin sesepuh itu sendiri yang memberitahukan kepada saya lah sesepuhnya, mungkin seperti itu ya. Karena seringkali kita tinggal di sini, seringkali kita berdoa untuk sesepuh desa di sini juga seperti itu ya. Mungkin saya sampaikan terima kasih sampean ada bisa hadir. Awas, hati-hati. Oh, di sini. Oke, berhenti. Ada apa? Hah? Ada apa? Kamu air, mau ke air. Jangan ke air dulu, ya. Jangan, kasihan mediatornya nanti basah kuyup. Ya, sampean datang sini saya ucapkan terima kasih. Mau memberitahukan sedikit cerita tentang setu di sini, ya. Kalau mau ke air, keluar dulu dari tubuhnya orang ini, ya. Yuk. Ya, oke pemirsa, tadi kita sudah mendapatkan sedikit cerita dari makhluk yang penjaga ini, ya kan? Ternyata jin itu juga kadang-kadang menipu kita ya. Di saat tadi kelihatan buaya yang turun, dia bilang ular. Nah seperti itu ya. Padahal kita jelas-jelas ngelihat, oh ada buaya turun. Langsung mengejar ini di sini gitu ya. Dan sedikit banyak cerita masyarakat yang beredar itu tentang adanya ikan mas dan tentang ada jin lot yang akhirnya memakan korban. Itu memang benar adanya. Dan satu lagi paling penting yang disampaikan oleh makhluk itu adalah bahwa di sini memang tempat mencari ikan untuk masyarakat. Tapi ya kan harus sewajarnya saja. Tidak boleh ibaratnya kita terlalu serakah ya. Misalkan contoh sudah maghrib ya waktunya pulang-pulang, jangan terus mencari ikan. Dan di situ mereka kadang-kadang seperti apa ya, memberikan ikan yang banyak, tapi seharusnya udah waktunya pulang mereka diperlihatkan, oh ikannya makin sore makin banyak, bisa seperti itu. Dan akhirnya ya tadi itu sesuatu yang tidak disukai oleh makhluk itu dan akhirnya membawa korban. Seperti itu Mas Adit. Oke. Penjelasannya sangat luar biasa dan tadi sempat pertanyaannya juga bagus banget, membuka satu tabir yang memang masih tabu dan akhirnya terbuka dari apa yang pertanyaan tadi Mas Yatin kepada mediator ya. Sampai Ya, marah juga atau gimana dia mau ya mana itu? pertama dia mengelabui kita Mas, maksudnya Ya gimana? tadi seperti itu dia bilang ular, padahal kita juga nggak ngelihat ular. Ular rajanya di sebelah sini kok dia datang dari sana. Iya. Itu satu lagi, nah itu supaya dia identitasnya tidak diketahui. Gitu. Ya itulah mereka manipulasi ya. Iya betul sekali. Nah, AKT Sabul TV, Danau Gunung Putri ini menjadi satu cerita histori yang sangat luar biasa Mas Yatin ya. Tadi Iya. yang sempat tentang apa buaya, tentang kijang segala macam dan sebagainya. Iya.
Yaitu menceritakan bahwasanya memang tempat ini betul-betul bersejarah. Dan kita sebagai umat manusia kita menjaganya daripada hal-hal yang tidak baik di sini. Jangan lakukan tempat ini yang tidak baik, yang buruk. Untuk saat ini kita akan lakukan penelusuran lagi dalam konteks penetralisi daripada benda pusaka yang saya tarik, gitu. Terus saya dibantu juga sama Mas Yatin. Kita netralisi segitiganya ya Mas ya. Mungkin kalau misalkan masih ada yang mungkin kita coba untuk tarik kembali. Mas Yatin udah mulai mulai apa nih? Agak enak-enak gitu. Iya. Udah agak kemual sedikit lah. Oke. Kira-kira gimana tuh? Mau ditutup penarikan apa netralisasi? Kita netralisi dulu. Netralisasi dulu ya. Ya. Kita lihat lagi aja ya. Kita lihat lagi aja. Ya. Takut masih ada sesuatu yang memang terpendam di sana. Karena saya lebih ngelihat sih banyak. Karena Banyak sekali iya, Mas. Dia bilang tadi pembuangan pusaka. Oh, Iya, pusaka. jadi banyak sekali. Makanya kita coba untuk lihat lagi. Oke, Mas, ke depan. Yuk.